cacahan ini. Coba bayangkan, berbuat baik kepada orang yang membenci, memberkati orang yang mengutuk, berdoa bagi mereka yang berbuat jahat. Kalau orang menampak pipimu yang bagus, berikanlah pipimu yang lain. Baru diulang dia, orang mengambil pakaianmu, biarkan juga mengambil jubah. Kalau sekarang itu maksudnya jaket kayaknya. Kalau orang zaman dulu kan selain baju dalam juga ada baju luar, karena cuaca dingin maka biasanya pakaian. Kalau orang mengambil pakaianmu juga berikan, biarkan juga mengambil jubah. Kalau orang meminta kepadamu, jangan minta kembali. Saya utang ini memang harus ada penjelasan yang caranya ya. Dalam konteks ini yang dikategorikan sebagai musuh itu bukan orang yang jauh di sana, tetapi orang yang setiap kali kita ketemu berjumpa, yang ada di sekitar kita, mereka yang menipu kita, yang memfitnah kita, yang menyakiti hati kita, yang merugikan kita, mereka yang memaki kita, yang membenci kita, pokoknya orang yang jengkel dan brengsek. Kalau sekarang istilahnya itu toksik, orang yang toksik. Lalu kita harus mencintai mereka. Ini yang tidak gampang dalam pelaksanaannya secara konkret. Nah, kalau kita pernah ditipu, kalau kita pernah dimaki, kalau kita diberi ya sorry, itu kan kecenderungan kita. Pada bagian berikutnya itu mengapa kita diajak untuk berbeda sikap dengan yang orang normal pada umumnya, karena kita ini diajak untuk menjadi orang yang punya nilai tambah. Tuhan bersabda begini, nah, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ya mau berutang. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ya tidak ada nilai tambahnya, itu kurang. Maka kita diajak untuk, kalau kamu harus berusaha supaya kamu itu punya nilai tambah, punya nilai yang berbeda. Karena sesungguhnya ini yang dikatakan Tuhan, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Jadi itu yang disebut sebagai kaidah emas. Ukurannya kita berbuat pada orang lain, kamu ingin dapat ini. Kalau kamu ingin dihargai, ya kamu menghargai dulu. Kalau kamu ingin dicintai, ya kamu mencintai dulu. Kalau kamu ingin didengarkan, ya nggak penting, ya kamu mendengarkan dan menganggap penting orang lain. Jadi ukurannya itu apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, itu lakukan dulu. Maka sesungguhnya ketika kita salah, kita keliru, kita kan ingin ya bahwa kita diberi kesempatan sekali lagi untuk mengoreksi tindakan kita. Kita kan ingin ketika kita jatuh dalam dosa, kan kita kepingin diampuni. Maka intinya itu yang menjadi ukurannya. Jadi kan ketika orang salah kepada kita, kita
Kalau kita mengalami kegagalan seorang dunia itu kiamat belum. Kalau orang patah hati di dunia itu sambung belum, masih terus berjalan, masih ada kemungkinan lain, masih ada kesempatan kedua kok, ketiga kok. Itu yang mau dikatakan. Makanya kalau orang berbuat salah kepadamu ya beri kesempatan lagi, karena kan kamu juga selalu diberi kesempatan oleh Allah. Dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu tenangnya ini. Gimana? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau nanti kita dimintai bukti, benar nggak ya itu akhirnya itu? Menurut Bapak itu benar nggak? Kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu yang diminta, ya, dituntut, yang diharapkan, supaya orang-orang juga melalui kita merasakan bagaimana Allah itu cintanya tidak terbatas untuk kita. Itu yang ditegaskan. Intinya kita itu menjadi wujud konkret bagaimana mencintai. Itu yang mau ditegaskan dalam sabda pada hari ini, supaya kita itu mempunyai nilai tambah, supaya kita itu berbeda, supaya kita itu punya nilai plus dibanding dengan yang lain-lain. Karena kalau kita hanya selalu hidup di masa lalu dengan mengingat-ingat kesalahan dan dendam, itu akan meracuni kita. Ketika kita menyimpan sakit hati, ketika kita menyimpan dendam, maka kita menyimpan racun dalam hidup kita. Kita tidak akan bahagia dengan dendam, dengan sakit hati itu. Tidak mungkin kita bahagia dengan masa lalu. Kita kan tidak akan kembali ke sana lagi. Kita tidak akan kembali ke masa lalu yang pahit, yang kegagalan, yang membuat hidup kita terpuruk. Kita tidak kembali lagi ke sana, tapi kita menatap masa depan. Maka kita diajak untuk sekali lagi membangun hidup secara baru dengan tidak bawa pengalaman masa lampau yang gagal, menyakitkan. Seorang pendaki gunung yang pintar tidak akan membawa banyak ransel yang nanti akan memberatkan langkah. Seorang pendaki gunung yang sudah pintar tidak akan membawa banyak beban dalam dirinya, karena nanti akan memberatkan. Semakin kita membawa beban-beban masa lalu, semakin langkah kita itu terasa berat. Maka kita diajak untuk meninggalkan itu di masa lalu, tidak usah dibawa. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan, mengapa Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang punya nilai tambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu soal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kata menghakimi dalam ayat ini artinya juga menghukum, mempersalahkan. Nah, kita semua ini kan enggak bisa melihat sebuah masalah secara objektif dari sudut pandang kita. Nah, kita itu menganggap baik dan tidak baik itu seringkali bergantung dari kepentingan kita, tergantung dari sudut pandang kita. Meskipun banyak orang menilai dia
ini kan menghakimi atau menilai orang itu kan dari sudut pandang otorugi. Nah, dia menguntungkan saya ya saya nggak baik, kalau dia merugikan saya ya saya nggak jahat, elek. Kalau dia baik pada saya ya tambah baik, kalau dia nggak baik pada saya ya dosa. Begitu cara pandang kita kan begitu. Maka dalam banyak ayat kitab suci kita diajak untuk tidak saling menghakimi satu sama lain, karena tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memahami hati orang. Itu yang diminta dalam kitab suci. Jangan menghakimi, karena kita itu tidak akan sesungguhnya isi hati orang. Tapi kemudian masalahnya ketika kita pada posisi, misalnya sebagai guru harus memberikan penilaian pada murid, harus memberikan hukuman atau reward atau hadiah pada murid demi pendidikan mereka, atau atasan dengan bawahan. Misalnya kita harus menerima seseorang menjadi karyawan kita atau memecat karyawan, kita kan harus memberikan penilaian, harus menghakimi. Terus yang ditunjukkan oleh Tuhan itu soal tindakan. Jadi kita tidak bisa menghakimi hati orang atau kepribadian orang, tetapi yang kita hakimi, yang kita nilai itu tindakan. Dan orang-orang yang bertindak itu belum tentu mencerminkan kepribadiannya. Ada orang yang berbuat jahat dengan motivasi yang baik. Misalnya kalau dulu para penegak hukum itu supaya terdakwa itu mengaku dia disiksa saja. Tindakannya jahat tapi motivasinya baik. Dulu Rasul Paulus itu sebelum bertobat itu juga menganiaya jemaat karena untuk membela menurut pendapatnya dia. Jadi dengan motivasinya apa ini tindakannya baik. Tetapi juga sebaliknya ada yang tindakannya bagus, tapi motivasinya baik. Misalnya kalau ada pilkada itu, wah, mesti untuk duit, mesti yang tadinya tidak memperhatikan rakyat kecil tiba-tiba memperhatikan rakyat kecil, tiba-tiba jadi wong apian dan itu dipilih. Itu yang namanya kesejahteraan itu. Boleh ya enggak ambil posisi, enggak peduli, kemudian karena nyalon kepala daerah namanya, tiba-tiba menjadi orang yang sangat baik, memperhatikan orang lain, memperhatikan rakyat kecil. Mereka jadi orang maka ada undang-undang apa bisa diberlakukan kalau berkati. Nah, susah lagi nih. Makanya tindakannya bagus sih, cuma motivasinya jelek. Hanya untuk pencitraan dan untuk apa? Untuk itu yang jadi belum tentu apa yang dibuat itu memang mencerminkan kita ini juga belum tentu. Maka nggak usah menilai, kita tidak menilai hati orang, tapi menilai tindakan. Kalau kita harus menilai pada posisi yang harus menilai. Itu yang menurut iman saya menjadi cara pandangnya, cara kita berpikir. Maka kita diajak untuk tidak gampang menilai. Ada kata-kata yang bagus untuk melihat konten, harus memperhatikan konteks, motivasi
ideologinya apa, cara berpikirnya apa, maka kita diajak juga untuk memahami pola pikirnya orang. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang toksik, jahat atau memfitnah saya atau menggosipkan saya, sebenarnya apa toh latar belakangnya kok itu yang menarik dari sabda Tuhan ini. Nanti Bapak Ibu mendiskusikannya di rumah ya. Iki tidak ada sing bener sing konkret iki supaya